statistika. Aduh. Ya, tujuannya ini penting ya. Tujuan ini saya ambil dari RPS. Jadi misalnya kalian nggak ngerti gitu keseluruhan dari pelajaran, kalian balik lagi ke tujuan ini. Kalau tujuan ini sudah terjawab, saya kira cukup gitu. Nah, referensinya pakai 3 buku ini, Trio, C. Supranto, dan Walpole. Saya lihat ada sih di Topet atau Shopee. Kemudian, nah pada pertemuan pertama ini kita akan belajar 4 chapter aja di Triol. Yang paling penting dari 4 ini untuk diketahui dan sering masuk soal adalah jenis-jenis data dan pengumpulan data sampel. Di buku Triol itu saya sih kurang suka buku itu. Saya sih kurang suka buku itu karena terlalu banyak kayak cerita, terlalu banyak cerita, tapi sebenarnya di dalam cerita itu esensinya ada, cuman dia nggak langsung merujuk gitu. Kalau kita nggak baca benar-benar, kita nggak baca mengartikan secara persuasif gitu gimana ya, itu bisa kurang dimengerti. Suara saya jelas ya, soalnya ini ruangan saya menggema. Jelas nggak? Jelas. Nah, jadi sebenarnya statistik itu apa? Statistika itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang karakteristik sebuah kelompok besar dari kelompok yang lebih kecil. Dia ilmu yang mempelajari mulai dari perencanaannya sampai terakhir sampai terakhir analisis dan kesimpulan. Nah, kalau kita lihat di sini, kelompok besar yang dimaksud itu apa sih? Populasi. Kelompok kecilnya itu apa? Sampel. Jadi ketika kita mau mempelajari karakteristik sebuah populasi, kita nggak mungkin melihat data populasi itu secara keseluruhan karena belum tentu ada gitu. Misalnya mau mempelajari penduduk Indonesia. Sebenarnya data penduduk Indonesia ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Di mana? Data penduduk Indonesia ada, tapi 10 tahun sekali. Yaitu di sensus penduduk. Di tahun yang berakhir 0. Tahun ini 2020 ada sensus penduduk kan? Kalian sudah didata belum rumahnya? Ada nggak petugas sensus yang ke sana? Belum, Bu. Ya, aku nggak ada. Parah, serius. Karena sensus penduduk sudah berakhir pada 30 September 2020. Jadi harusnya sih didata, atau mungkin Pak RT kalian berbaik hati untuk mendatakan masing-masing rumah. Kayak gitu. Ya, harusnya terdata. Kalian akan terdata karena kalian penduduk Indonesia. Jadi PPS itu aja bikin namanya sensus naik. Sensus naik itu mendata penduduk pada malam hari, yaitu penduduk-penduduk yang tunawisma, nggak punya rumah. Tunawisma jadi data, apalagi kalian. Ya, jadi gitu ya. Kalau kalian lihat gambar ini, gambar di samping ini ya, dari populasi kita ambil sampel, kemudian sampelnya individu yang terpilih, itu digeneralisir menjadi populasi lagi. Nah, ini konsep definisinya bisa kalian baca sendiri di di video juga saya sudah kasih gitu. Kalau statistik ini intinya adalah pengumpulan data. Data itu apa? Kumpulan fakta. Kemudian statistika, kalian tidak boleh ngapalin ya. Ilmu perencanaan studi dari mulai merencanakan sampai menarik kesimpulan. Di dalamnya ada apa? Setelah perencanaan, kita peroleh data, kemudian kita organisir, kita lihat, kita tafsirkan, kemudian baru jadi kesimpulan. Jadi populasi yang kelompok besarnya tadi, kemudian sampel, kalian harus tahu artinya juga, sebagian dari populasi yang terpilih, dan sensus.
Di sini ada pengertian sensus. Ini saya ringkasin buku Triol gitu ya, kayak ngeringkas gitu ya. Nah, sensus itu kumpulan data dari setiap anggota populasi. Sensus itu pasangannya apa? Survei. Kalau di apa? Kalau kalian mendengar kata sensus penduduk, berarti semua penduduk Indonesia dihitung. Kalau kalian mendengar kata survei penduduk, berarti nggak semua penduduk Indonesia yang dihitung, hanya tertentu aja. Kemudian nanti hasilnya diestimasi menjadi angka jumlah penduduk total dengan metode-metode statistika tertentu. Seperti itu. Ada emang survei penduduk? Ada. Namanya SURPAS, survei penduduk antar sensus. Gitu. Terus sensus tuh, udah, nanti jadi pelajaran STIS. Jangan. Udah selesai belum sih? Itunya. Kalau di kolom chat udah ada kayak itunya, hilang ya. Gimana sih ngeliatnya? Halo, kalian masih di sana tidak? Masih, Bu. Oh, masih. Gimana sih cara buka kolom chatnya? Kok nggak ada di sini sih? More chat. Oh, belum. Ya Allah, masih seperempat. Lama-lama selesai lah ini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya, selesai. Nah, ini statistical dan critical thinking. Di sini kita harus benar-benar tahu bahwa statistik sama berpikir kritis itu harus sejalan. Ketika teman-teman melaksanakan sebuah eksperimen atau observasi atau mencari sebuah data statistik, itu teman-teman harus mulai dari persiapan, analisis maupun kesimpulannya itu harus sejalan. Yang paling penting di sini apa? Semua penting sih. Tapi ketika persiapan ini tidak betul, maka yang lainnya juga tidak akan benar. Misalnya persiapan, itu konteksnya apa? Mau tujuan observasi, tujuan studinya itu apa? Udah tahu tujuan studi, kemudian lihat sumber data yang dipunya apa? Metode sampling yang akan dipakai apa? Seperti itu. Oke? Ada yang mau nanya nggak? Kalau mau nanya langsung aja gitu ya, selak. Nah, ini konsep berpikir kritis, yaitu kalian harus punya common sense. Misalnya ini nih. Oh ya, kemarin saya suruh ini ya, kita lihat aja ya data itu ya, mau nggak? Data yang kalian isi itu loh, dengan nama samaran. Dengan nama samaran. Ini saya share screen-nya apa? Oh, ini nih. Saya udah share screen belum? Halo? Yang Di presentasi. PDF pertemuan Oh, di presentasi. Itunya belum ya? Bentar. Stop dulu ya, di stop dulu gitu ya. Di stop, kemudian share screen. Ini nih. Ada nggak? Ini kelas berapa? 509 apa 507? 9. 509. Nih, kan saya suruh isi ya. 509. Tuh. Oh, di kelas sebelah tadi ada Lisa Blackpink. Tuh, ada ngemil keju. Nah, dari data ini aja, apa yang bisa kita kritisi? Misal apa coba? Kita plot gitu ya, paling sederhana adalah ngeplot. Mana sih plot? Wah, sebaran kalian nggak jelas ini ya. Tapi kalau misalnya dilihat,
aksisnya apa? X-nya itu adalah misalnya berat badan, kemudian Y-nya itu adalah tinggi badan. Artinya kalau linear ke atas begini, semakin berat maka semakin tinggi orangnya. Tapi sebenarnya mungkin jadi berat badan dan tinggi badan mungkin berkorelasi, tapi apakah berat badan menyebabkan tinggi badan meningkat? Belum tentu. Nah, disitulah letak kalian berpikir kritis. Dan jangan gimana ya? Jangan berpikir kalau semakin canggih metodenya, maka penelitian kalian akan semakin minim gitu. Belum tentu, karena bisa jadi dari data ini saja kita baca secara deskriptif itu udah memberikan arti atau pengertian yang banyak banget. Misalnya apa? Misalnya ini aja ya, kita cari apanya? Average deh. Tuh, average kalian 59. Misalnya kita cari siapa sih yang berat badannya itu di bawah rata-rata? Ada yang merasa? Sama dengan if. Misal, ini saya mau mengajarkan kalian cara melihat data aja gitu. If ini kurang dari ini, maka di bawah rata-rata X. Tuh, X kurang. Oh, salah ya. Tuh, coba kita count. Ini sampai count if deh, count if. Count if. Ini apa ya, di bawah rata-rata gitu. Dua 30. Nah, ini aja. Bisa kan? Kalau kita ceritain banyak dari sini. Misalnya salah. Nah, dari sini aja bisa kita lihat bahwa yang di bawah rata-rata berat badan kelas itu ada 20 orang. Dan di bawah rata-rata tinggi kelas itu ada 16 orang. Kemudian bisa dibilang nggak kalau si 20 orang itu pendek, 20 orang itu kurus. Mungkin, misalnya kita ambil contoh. Ang, ada yang bergetar hatinya? Nggak ada yang jawab nih. Tidak ada yang bergetar ya. Jadi si Ang ini, dia ternyata berat badannya di bawah rata-rata kelas. Begitu juga dengan tinggi badannya. Terus dia dikatain kurus nggak? Ya belum tentu. Karena bukan pendek ya, karena tingginya di bawah rata-rata, dan berat badannya juga di bawah rata-rata. Nah, kecuali kalau dia misalnya di bawah rata-rata berat badannya, kemudian tinggi badan dia di atas rata-rata gitu. Menurut saya sih mengkritisi data ini seperti itu gitu. Jadi ada nggak? Oh ada ternyata nih.
Siapa nih? Punai Liksi. Wah, dia tinggi badannya di atas rata-rata. Tapi berat badan dia di bawah rata-rata. Jadi dia menurut saya sih kurus kalau saya bilang. Coba yang namanya Punai Liksi Due Miu bersuara dulu. Kamu kurus nggak? Nggak ada Iya, yang Bu. ngaku. Oh iya, ya. Nanti nama-nama alias ini kalian pertahankan ya hingga 1 semester. Kemudian di akhir pelajaran tolong mengaku sama saya siapa kalian. Gitu ya? Gitu nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, Punai Liksi Due Miu menurut saya itu dia kurus. Karena dia punya tinggi yang di atas rata-rata, kemudian berat badan dia di bawah rata-rata. Itu ya, contoh pengkritisan data. Selebihnya kalian bisa menghitung korelasi berat badan dan tinggi badan yang mahasiswa seperti apa, kemudian siapa sih yang punya berat badan dan tinggi badan tertinggi gitu di kelas. Misalnya, main lagi main data gitu. Top, ini ganggu. Top 10 item. Kita cari 3 ya. 3 top. Nah, waduh, luar biasa ini. Siska itu memiliki berat badan 90 kilo. Tapi dia juga nggak terlalu pendek, dia juga tinggi. Tingginya di atas rata-rata kelas. Jadi mungkin dia semok-semok gimana gitu ya. Ini bukan body shaming loh, ntar saya dilaporin lagi. Nah, sekarang kita cari ini. Conditional formatting. 3 gitu. Tuh. Itu si Namo, Mood sama John White, dia punya tinggi 170 ke atas. Yang kayaknya cowok ya. Kayaknya cowok. Nah, ini si Namo berat badannya juga 75. Nah, ini cukup ideal ini si Mood. Udah tinggi, berat badannya juga segitu. Jadi mungkin dia orangnya ideal lah ya. Iya nggak Mood? Mood mana Mood? Coba bersuara. Enggak. Nggak ideal? Enggak. Oh, nggak ideal. Ya nggak apa-apa lah. Nggak ideal nggak apa-apa. Dia coba kita lihat yang berat badannya di bawah gitu ya. Berat badannya di bawah. Banten gitu. 2 deh. Jangan merah. Nah, ini juga 2 terbawah siapa sih? Jadi kalian kalau statistik itu rajin-rajin lah main sama data, menggrafik, ngeliat-liat data, itu seru. Nggak tahu sih seru apa enggak. Kok 10? Clear dulu. Coba ya. Tadi berapa sih? Rasanya udah dikit. Nah, nih yang punya berat badan paling kecil. Yang punya berat badan paling kecil itu ternyata ada 1 orang yang punya tinggi badan juga lumayan pendek, lumayan lebih kecil, lumayan paling kecil di kelasnya. Susah nih kalau ngomongin body shaming. Nah, mungkin teman kita yang Ang ini dia cukup ideal. Menurut saya sih ideal. Rumus ideal itu apa sih? Coba ya. Berat badan, tinggi badan dikurang 110 itu ideal. Tuh kan, benar di ideal. Nah,
Coba deh. Menurut saya si Ang itu sih ideal. Coba Ang, mana Ang? Suaranya? Saya nggak ngeliat kok. Iya, Bu. Kamu ideal ya? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Nggak apa-apa. Berdasarkan perhitungan statistik, mungkin kamu termasuk ideal. Ngomong-ngomong berat badan dan tinggi badan, kalian isiin data asli kan? Ya, atau tidak? Iyalah, masa nama udah samaran tinggi badan datanya juga data palsu gitu. Kalau data palsu kurang bermanfaat. Ya, ini contohnya ya, berat badan sama umur. Semakin tinggi umurnya, kalau umurnya semakin gede, maka berat badannya semakin besar. Ini korelasinya pasti tinggi karena berbentuk linear seperti ini. Tapi secara praktis, apakah umur itu berpengaruh terhadap berat badan? Nah, kalau penelitian kita itu pengaruh umur terhadap berat badan, menurut saya harus dikelompokkan lagi anak-anak dan dewasa, karena ada masa di mana seseorang itu berat badannya stuck di situ-situ aja gitu. Tapi kalau anak, misalnya kalian jadi orang tua nih, itu anak kalau misalnya bertambah bulannya saja, itu harus bertambah berat badannya. Kalau enggak, dia namanya stunting. Kalau zaman sekarang stunting itu bisa berbahaya juga. Jadi tergantung gitu, apakah statistical significance itu sejalan dengan practical significance. Itu disitulah common sense statistik kalian harus diasah. Nah, ini korelasi belum tentu menggambarkan hubungan sebab akibat. Kenapa? Bisa jadi perencanaan statistiknya atau pengolahan datanya itu kurang baik. Nah, kalau kalian melihat ini adalah hal-hal yang membuat statistik itu menjadi misuse atau kurang bermanfaat. Ada melaporkan hasil. Saya ada penjelasannya di video ya. Teman-teman lihat aja ya. Ntar videonya jadi kurang bermanfaat. Ngomong-ngomong lihatnya gimana sih? Ini masih itu ya, Excel ya? Oh, di stop dulu ya. Tadi belum di stop sih. Ini diem-diem baik. Nah, nih. Ini ya, korelasi belum tentu menggambarkan hubungan sebab akibat. Ini yang tadi datanya, umur versus berat badan. Oh iya ya, saya belum ngasih preview ini ya. Udah saya kasih belum yang itu, PowerPoint saya? Halo? Udah belum? Kalau tidak salah kemarin yang Triola sudah, Bu. Cuman yang ini sepertinya belum. Oh belum ya? Oh maaf. PDF aja nih supaya dikit. Nah, itu cuma 1 megabyte sampai 2 lah. Kecilnya. Nah, teman-teman bisa buka, itu udah saya kirim ya. Nah, udah. Kemudian jenis-jenis data. Jenis data tadi, jadi data itu bisa teman-teman ambil dari sampel, bisa diambil dari populasi. Yang dari sampel itu disebutnya statistik datanya. Kemudian dari populasi disebutnya parameter. Tapi statistik bisa menjadi parameter dengan cara apa? Ya dengan cara estimasi dengan metode statistik tertentu. Seperti itu. Ini ada saya contohkan, kalau misalnya populasi mahasiswa STAN 2580, kemudian kita ambil sampel 1050, ternyata hasil survei mengatakan 30% suka PJJ dengan alasan berbagai macam gitu, sehingga 2580-nya merupakan parameter, 1050-nya itu merupakan statistik, di mana ada data tambahan kalau 30% dari 1050 itu suka PJJ,
Kemudian parameternya apalagi yang bisa kita dapat? Apakah kita bisa bilang 30% dari 2.580 itu suka statistik, suka PJJ? Bisa, menurut saya bisa. Karena 1050 itu sudah mencukupi untuk diambil sebagai sampel yang mewakili populasi. Asal metode pengambilan sampelnya cukup baik gitu, misalnya dengan simple random sampling. Jangan ada pengambilan sampel yang misalnya 1050-nya udah ketahuan orang-orang yang suka PJJ gitu. Diambil gitu. Suka PJJ-nya 30%. Jangan ada karakteristik yang sudah diketahui, karakteristik pertanyaan yang sudah diketahui. Nah, ini tipe data. Sebenarnya data cuma ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu numerik, terbilang angkanya. Kemudian kualitatif itu tidak terbilang ya, bukan numerik. Nah, kualitatif yang berwujud angka juga ada, tapi dia bukan ukuran gitu misalnya. Nah, di situ bisa lihat ya, kualitatif sebagai angka, misalnya kode provinsi. Jadi kode provinsi itu ada bisa Aceh 17, Palembang 19 gitu ada kodenya, tapi itu sebagai kode bukan sebagai angka. Kalau udah 15 menit sebelum itu bilangin ya. Tunggu dulu. Ini di record gak sih? Record. Di record ya. Ntar recordnya bisa di-cut gak? Soalnya yang masuk di bukti itu nggak bisa apa? Nggak bisa inilah, nggak bisa gede-gede gitu. Oke ya, tadi ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kualitatif ini ada label sama angka, sementara kuantitatif ini ada terhingga dan tak terhingga. Jadi ada discrete, discrete maupun continue. Teman-teman juga tahu kan discrete dan continue bedanya apa? Discrete 1, 2, 3, absolut gitu. Kalau continue dia nggak bisa dibilang 1, 2, 3 gitu, pasti ada koma-komanya. Dan biasanya interval, biasanya dibilang dalam bentuk interval, misalnya kebutuhan air. Saya nggak bisa bilang kebutuhan air saya, kebutuhan air, ulangi, jumlah air yang diminum, jumlah air yang diminum. Saya nggak bisa bilang saya minum sehari 2 liter gitu. Misalnya 1,999 gitu. Kayak saya bilang 1 sampai 2 liter lah kira-kira yang saya minum gitu. Nah, yang paling penting dalam tipe data itu sebenarnya yang ini. Jadi tipe data berdasarkan tingkat pengukurannya itu ada 4. Kalau saya mengingat-ingatnya NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Teman-teman bisa tahu ya, ini cukup sering lah kalau ABC muncul. Tapi nggak tahu sekarang ada soal ABC lagi apa enggak ya? Nggak ada kali. Kemarin ujian ada nggak soal ABC? Pilihan ganda? Tergantung matkul, Bu. Oh gitu. Ada ya, berarti ada yang ada yang enggak gitu. Kalau saya sih nggak mau kalau PJJ gini buat soal ABC. Tapi nggak tahu lah ya. Ntar saya kasih deh soalnya. Terus ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Ibarat apa? Ibarat kasta gitu ya. Nominal itu dalam perstatistikan kasta sudra. Dia paling nggak bisa diapa-apain, paling inilah rendah lah dalam perstatistikan. Paling tinggi itu kasta brahmana itu rasio. Jadi nominal, ingatnya kayak gini, nominal ordinal itu kategorik, interval rasio itu apa namanya, bukan kategorik. Nah, jadi kalau nominal, dia itu datanya setara, dia kategorik tapi setara, misalnya jenis kelamin, jawaban iya apa enggak, pilihan gitu kan.
pekerjaan, PNS sama swasta, atau ras atau suku seperti itu. Itu data nominal termasuk. Kalau ordinal, dia memang kategorik tapi berjenjang. Misalnya tingkat kepuasan, jenjang pendidikan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, dan itu bisa dilihat, bisa dikodekan. Maksudnya juara 2 itu lebih rendah daripada juara 1, paling tinggi juara 1 gitu. Jenjang pendidikan tingkat 3 lebih tinggi dari tingkat 2 seperti itu. Nah, kalau interval dan rasio, interval rasio itu sama-sama data pengukuran. Bedanya di mana? Kalau interval, rasio tidak. Nggak seperti itu, nggak serta-merta seperti itu. Jadi interval memang ada intervalnya. Misalnya yang paling sering apa? Suhu 0 sampai 100 derajat. Tapi yang membedakan interval dan rasio adalah si interval itu tidak punya nilai absolut. Jadi misalnya suhu 0 derajat itu berarti nggak ada suhunya gitu. Nggak bisa dibilang seperti itu. 0 derajat itu adalah beku. Tapi kalau waktu 0 menit. 0 menit benar-benar nggak ada waktunya. 0. Ngerti nggak? Halo? Tahun itu 88 sampai 2020. Ada nggak tahun 0? Nggak ada tahun 0. Biasanya tahun sebelum Masehi, sesudah Masehi. Tahun 0 itu titiknya di mana nggak ada. Kalau jumlah SKS itu SKS-nya 0 ada, berarti nggak ada SKS. Atau bisa dijadikan operasi matematikanya. 50 menit itu benar-benar 2 kalinya 25 menit. Rasionya pas. Itu contoh jenis data rasio. Oh, nggak bisa. Udah ya, itu tipe data. Tipe data udah ngerti lah ya. Bisa dibaca juga, bisa didengarkan juga, bisa di. Ntar saya upload ke YouTube deh, yang nggak ada muka saya. Cara pengumpulan data. Nah, kita bisa mengumpulkan data dengan dua kegiatan. Yang satu mengobservasi objek penelitian, yang satu eksperimen. Kalau kita cuma mengobservasi, berarti kita cuma mengamati objek tersebut. Kalau kita melakukan eksperimen, berarti kita melakukan something. Misalnya pemberian vaksin, atau misalnya disuruh meneliti preferensi belanja. Yang masuk Alfamart kita kasih duit 50.000 gitu. Akan beli apakah dia? Gitu. Apakah akan beli kebutuhan sehari-hari atau malah beli barang modal gitu, mainan atau apa? Itu preferensi. Nah, itu eksperimen dan observasi. Nah, studi observasi ini sendiri ada macam-macam. Ada yang satu periode pengamatan, ada yang mengamati periode lain setelah atau sebelum. Ketika kita mengamati satu periode, berarti kita melakukan pengamatan pada banyak objek penelitian. Jadi datanya cross section namanya. Cross section itu banyak. Ada cross section, ada time series. Yang kalau time series satu objek tapi di banyak waktu. Tapi di sini nggak ngomongin itu sih. Nah, kalau ada juga ketika kita mengobservasi kita bertanya sebelum ini seperti apa, misalnya keadaan apa ya, sakit gitu. Sebelum sakit seperti apa gitu. Sama kalau forward intent juga. Ini kita selesai jam berapa sih? Jam Belum. 10. Kasian juga ya kalian ujung-ujungnya lanjut. Coba. Iya Bu, tadi Ibu minta diingetin jam berapa Bu? Jam Tadi Bu minta. Oh, 15 menit sebelum selesai. Oke? Oke. Panas.
Kedengeran nggak suara kipas saya mengganggu? Nggak ya? Nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kan eksperimen. Jadi ketika kita melakukan eksperimen, sering ada hal-hal yang harus menjadi syarat-syarat seperti ini. Jadi nggak syarat juga. Jadi di buku Triol itu ada contohnya eksperimennya itu pemberian vaksin. Pemberian vaksin itu harus harus random gitu, dilakukan pada orang yang random. Nggak boleh terpilih-pilih gitu, misalnya orang kuat, orang apa. Terus dilakukan replication ini ada eksperimen yang dilakukan berkali-kali gitu untuk melihat respon si objek. Blinding sama double blind ini sama. Cuman kalau blinding ini objek penelitiannya yang nggak tahu dikasih apa. Misalnya vaksin tadi ya, vaksin si blinding sama. Vaksin dikasih dokter, si orang yang dikasih vaksin itu nggak tahu dia dimasukin apa. Jadi vaksinnya itu ada dua, vaksin beneran atau placebo effect. Placebo itu apa? Placebo itu kayak laktosa biasa gitu disuntikin. Jadi dia akan si orang itu akan merasa kuat hanya sugesti kalau dia udah kebal gitu sama virus itu. Padahal yang disuntikkan ke dia bukan vaksin. Seperti itu. Mau dilihat gitu. Eksperimen itu mau melihat itu. Apakah vaksin itu benar-benar ngefek atau hanya placebo effect. Kemudian double blind. Double blind yang nyuntikinnya itu juga nggak tahu nyuntik apa. Seperti itu. Dokternya nggak tahu. Jadi yang tahu siapa? Tuhan. Enggak sih. Yang tahu itu ya yang peneliti. Jadi peneliti memberikan kode di vaksinnya apakah itu placebo ataupun vaksin. Kemudian dia meminta dokter maupun apa objek penelitian untuk melakukannya. Confounding ini bias gitu, bias. Jadi seringkali eksperimen itu akhirnya tidak dapat membedakan. Ini confounding ini maksudnya tidak boleh ya, tidak boleh terjadi. Kalau randomization, replication, blinding sama double blind itu disarankan untuk supaya penelitian itu lebih memenuhi kaidah statistik, hasilnya juga lebih baik, benar-benar tidak di setting gitu ya. Kalau confounding ini pembauran hasil, jadi dia nggak taunya dia nggak tahu gitu bedanya yang udah dikasih vaksin sama bukan dikasih vaksin, hasilnya itu sama aja. Itu sebaiknya dihindari kalau misalnya ujung-ujungnya nggak tahu. Ini bisa kalian baca ya di Triol. Ini untuk mengontrol efek dari variabel. Sebenarnya sama aja sih. Kita bisa menyusun objek penelitian yang random atau blok desain bloknya. Itu dibuat random, kemudian mengontrol kayak metode samplingnya atau desain samplingnya, atau eksperimen itu memberikan perlakuan yang berpasangan ke setiap objek, itu juga bisa. Nah, sekarang metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel cuma dua, probability sampling sama non-probability sampling. Probability sampling itu mengambil sampel dengan peluang. Di antaranya adalah random sampling. Nah, karena yang dijelaskan cuma segini, sebenarnya sih ada lagi. Di dalam buku itu, saya mencoba mengikuti buku itu ya. Karena ketika saya mengajari lebih dari itu juga, kasihan kalian nanti kayak wasting time gitu.
Random sampling itu ada 5 di sini. Ada simple, systematic, stratified, cluster, dan multi-stage. Yang paling gampang itu ya namanya juga simple ya. Simple random sampling. Sebenarnya nggak paling gampang sih. Ya penarikannya paling gampang, tapi ada bagian susahnya juga yang tidak. Masing-masing metode penarikan sampel ini punya kelebihan dan kekurangan. Terus juga punya syarat bagaimana cara kita menggunakan si metode itu. Kalau simple random sampling, dia mengambil sampel sehingga setiap objek di dalam populasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Saya memilih kalian 30 orang, saya mau ngambil 15 orang. Semua punya peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 15/30. Saya ambil aja gitu sembarangan. Gitu ya. Terus kalau sistematik gimana? Kalau sistematik itu adalah mengambil peluang di mana saya mengambil random angka pertamanya aja. Misalnya saya ngambil 15, berarti saya harus loncat. Dia ada intervalnya. Saya ambil pertama yang paling belakang gitu. Yang paling belakang, saya random. Yang pertama paling belakang. Terus dari yang paling belakang itu, absennya berapa, terus loncat 2. Interval 2 sehingga saya dapat 15 sampel. Itu sistematik, ada polanya. Jeleknya apa? Kalau sistematik itu kayak, kalau misalnya orang tahu metodenya sistematik, dia ingin terpilih menjadi sampel, dia bisa mengatur posisi atau desain sehingga dia terpilih. Kalau simple random sampling, jeleknya tadi apa? Jeleknya tuh apa ya, dia kerangka ininya, kerangka populasinya harus diketahui. Kita harus punya jumlah anak sekelas baru di random gitu. Kalau yang lain ada yang boleh nggak diketahui jumlah populasi, populasinya, kerangka populasinya. Kemudian stratified random sampling itu gimana yang menjelaskannya? Saya akan membagi populasi menjadi beberapa strata, di mana strata tersebut nggak boleh tumpang tindih. Jadi satu anak harus masuk ke dalam satu strata. Nah, strata ini harus homogen rata-rata gitu, harus homogen. Misal, saya mau milih 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Saya tentu menstrata berdasarkan jenis kelamin, gitu kan. Perempuan, laki-laki, kemudian saya ambil random 5/5. Itu namanya stratified. Terus kalau cluster gimana? Kalau cluster, yang diambil adalah clusternya. Yang menjadi sampel adalah seluruh orang di dalam cluster tersebut. Misalnya apa namanya? Kelas. Saya bagi menjadi 3 cluster. Misalnya absen 1 sampai 10, kan absen random lah ya. Absen 1 sampai 10, 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30. Terus yang saya jadikan sampel adalah absen 11 sampai 20. 11 sampai 20. Jadi saya ambil semua anak di absen 11 sampai 20 itu untuk menjadi sampel saya. Jadi yang dipilih klasternya. Itu bedanya sama stratified ya. Harus bisa bedain cluster, stratified. Kemudian multi-stage random sampling. Multi-stage random sampling ini gampang. Dia cuman
persatuan dari beberapa metode sampling dasar yang tadi 4 saya sebut. Jadi dia pakai 2 kali. Misalnya contoh Indonesia, saya mau mensurvei Indonesia. Saya bagi Indonesia menjadi pulau-pulau. Pertama, saya akan mengklaster, menggunakan cluster random sampling. Setelah Indonesia saya pilih menjadi pulau, kemudian dari setiap pulau, dari 5, misalnya 5 pulau, saya ambil Sumatera dan Jawa untuk menjadi sampel. Jadi seluruh penduduk Sumatera dan Jawa saya pilih sampel. Terus masih terlalu besar nih, masih terlalu besar sampelnya. Saya ambillah beberapa penduduk dengan cara stratified random sampling. Saya menstrata berdasarkan provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera, kemudian masing-masing dari provinsi saya ambil sampelnya, orang-orangnya. Kedua ya, jadi tahap pertama saya pakai cluster, tahap kedua saya pakai stratified. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya udah saya ringkasin juga, udah saya rangkumin juga buat teman-teman, jadi tinggal dibaca ya. Bisa kan baca? Oh iya, ini ada. Tadi itu probability sampling. Probability sampling, jadi ketika dia random sampling, itu pasti dia menerapkan metode probability, peluang. Jadi ada peluangnya di situ. Ada yang non-probability. Non-probability sampling ini di sini contohnya convenience sampling. Sebenarnya masih ada lagi kayak snowball ataupun perkusif. Jadi kalau convenience sampling ini, pengambilan sampel yang tergantung aja kita ketemunya siapa. Pernah lihat kan orang survei gitu di jalan mau survei, kemudian ada yang lewat ditanyain gitu, bisa minta waktunya sebentar? Saya mau nanya-nanya. Oh, maaf. Ada kan? Pernah lihat kan? Nah yang seperti itu tuh namanya contoh convenience sampling. Ini kalau dibandingin non-probability sama probability sampling, tentu lebih tepat non-probability sampling ya. Lebih tepat, lebih tidak baik, errornya lebih besar, itu yang non-probability sampling. Jadi convenience mungkin di antara metode-metode yang kalian pelajarin itu paling gede errornya, seperti itu. Tapi convenience sampling ini bagus untuk studi-studi kayak pendahuluan. Ketika kita mau lihat pengaruh ini sama ini, kita survei dulu deh. Sebelum kita adakan survei yang lebih serius, kita survei dulu. Coba kamu gitu, sukaan kopi apa teh? Sukaan kopi apa teh? Sukaan kopi apa teh? Gitu. Misal. Terus mau ngecek kalau kopi itu lebih pengaruh terhadap apa gitu. Nah, ini ngelihatnya gimana ya? Ngelihatnya agak muter sedikit ya. Tapi di video udah saya puterin. Nah, di sini ya udah belum sih videonya. Udah ya? Udah bisa di-download belum? Akhirnya. Nah, jadi di sini di sekarang 2006 ini cara memilih sebenarnya metode sampling apa sih yang lebih baik kita gunakan gitu. Itu kita balik lagi ke tujuan penelitian kita. Apakah penelitian kita itu sampel itu meaning nggak, representatif nggak terhadap tujuan penelitian kita? Kalau beneran iya, maka sebaiknya kita pakai probability sampling. Kalau tidak, misalnya, ada nggak sih yang tidak? Ada lah ya. Misalnya saya mau melihat, kalian akuntansi ya, apakah PT XYZ masih layak beroperasi 10 tahun lagi atau tidak?
misalnya. Itu nggak usah probability ya, langsung aja di perusahaan si XYZ itu. Cuman kalian harus berargumen kenapa si XYZ itu kalian pilih menjadi sampel. Misalnya lebih mudah ditemui, laporan keuangannya lebih terbuka, dia adalah salah satu perusahaan TBK gitu. Tapi kalau kalian harus mengambil sampel dalam jumlah banyak, sebaiknya pakai probability sampling. Terus tergantung probability sampling pilih yang mana, tergantung lagi tujuannya. Misalnya mau melihat mau mengeneralisir sesuatu ya pakai aja SRS gitu. Atau kalian mau melihat perbedaan perempuan dan laki-laki ya di subset dulu, di strata dulu. Atau kalian pengen mengetahui preferensi suku tertentu, ya kalian cluster dulu, cluster sampling, ambil suku yang mau diteliti, kemudian baru teliti. Jadi tergantung lagi ke tujuan. Nah, terus apakah metode-metode itu masih memiliki kesalahan? Iyalah ya. Sensus sama survei pasti kesalahannya lebih banyak survei. Karena di survei kita mengeneralisir populasi dari sampel. Ketika kita mengeneralisir sesuatu dari hal yang kecil, ada namanya sampling error. Jadi error itu ada dua. Ada sampling error, ada non-sampling error. Ingat aja kalau sampling error itu teknis yang bermasalah. Kalau non-sampling error itu manusianya yang bermasalah. Yang bersurvei, seperti itu. Sampling error contohnya ya kesalahan menggunakan metode sampling bisa. Terus apa ya? Ya intinya masih berhubungan dengan kesalahan penghitungan estimasinya bisa, kesalahan penghitungan error, pas pengolahannya salah bisa. Kalau non sampling error itu ketika sudah perfect semua, tetap akan ada error dari non-sampling error. Tapi non-sampling error ini tidak dapat dideteksi, nggak bisa dihitung. Kalau sampling error bisa dihitung. Kalau teman-teman meregresi sesuatu, ujungnya ada E-nya di belakang, itu selalu ada error. Tapi error dengan metode statistik yang baik, yang semakin baik, pasti akan semakin kecil lagi. Gitu. Kalau non-sampling error di situ contohnya petugas survei yang kurang amanah. Misalnya dia sensus penduduk gitu. Kalian tuh ya kayak kalian ya nggak didata. Kalau saya sih didata, orang saya mendata. Bu RT gitu saya. Terus sudah itu apa namanya? Aku tadi mau ngomong apa lagi kan? Oh ya, petugas. Misalnya sensus penduduk. Sensus penduduk itu dia harusnya datang ke rumah-rumah, mendata itu rumah ada berapa orang, seperti itu. Tapi ini enggak, dia males. Dia ke Bu RT aja. Bu, gimana penduduk di sini? Ada berapa? Rumah ini apa enggak? Oh, apa? Kata Bu RT. Segini. Itu tanpa memeriksa lagi definisi dalamnya. Jadi akan pasti ada error ya. Sensus pun pasti ada error. Errornya dari mana? Ya non-sampling error. Sudah? Oh ya udah. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Oh ya di situ Izin saya bertanya, Bu. Waduh udah mau tanya. Orang gua mau kasih tugas. Ya udah. Sedikit sih, Bu. Ya. Dari metode-metode sampling itu ada tingkat validitas nggak, Bu? Ada dong. Apakah lebih akurat atau apa gimana, Bu? Iya dong. Jadi tadi tuh saya kan ngasih ini kelebihan dan kekurangan tuh. Memang yang paling mudah SRS. Tapi jadi gini, saya nggak disuruh ngasih perhitungan sih. Sebenarnya
nanti teman-teman bisa menghitung masing-masing error dari setiap metode yang biasa. Jadi semakin tepat suatu metode, maka errornya semakin kecil. Semakin tidak tepat, semakin besar. Nah, disitulah. Tapi di sini tidak perlu ada perhitungan. Jadi kalau dibilang strata, apa sih namanya tadi? Ada tingkatan, ada, tapi sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing. Misalnya, ketika saya disuruh meneliti apa tadi? Penduduk Indonesia itu kan luas. Kemudian karakteristiknya setiap pulau beda-beda, setiap provinsi beda-beda. Terus saya dengan gampangnya memilih SRS. Saya mau memilih SRS, saya ambil aja terserah. Dari mana? Kebetulan kerangka populasinya tersedia nih dari sensus penduduk 2010. Misal, 2010 kan yang terakhir. Saya punya kerangka sampel penduduk Indonesia, kemudian saya akan memilih SRS. Padahal penelitian saya adalah misalnya preferensi penduduk itu ya, preferensi setiap suku, preferensi suku Jawa terhadap calon presiden Indonesia misalnya, ya nggak tepat. Misalnya yang kebanyakan kepilih itu adalah ternyata orang Sumatera dan Kalimantan dari SRS-nya. Yaitu errornya akan sangat besar karena dia juga nggak tahu orang Jawa seperti apa. Tapi kalau misalnya saya penelitiannya itu preferensi orang Jawa terhadap calon presiden Indonesia, ya saya langsung aja pakai cluster random sampling. Saya pilihlah Pulau Jawa. Terus Pulau Jawa juga masih kebanyakan nih jumlahnya. Saya pakai lagi stratified random sampling untuk ngambil manusia. Orang di setiap provinsi Pulau Jawa. Jadi saya akan menerapkan multi-stage random sampling 2 kali. Nah, secara teori, multi-stage random sampling inilah yang errornya paling kecil. Karena dia 2 kali pemilihan untuk populasi yang heterogen itu paling bagus pakai multi-stage random sampling gitu. Tapi ya balik lagi tujuannya apa? Kalau cuma sampelnya segitu-gitu aja mah nggak usah pakai macam-macam, pakai aja langsung SRS nih kan. SRS saya udah bilang tuh kelebihannya mudah diterapkan untuk populasi yang kecil gitu. Oke? Oke. Lagi. Bu, izin bertanya. Ya, kamu Tapi siapa? ini Amira, Bu. Oh, Amira, oke. Tapi ini dari kasus saya gitu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa dong. Kamu berkasus. Nggak, jadi saya pernah ngadain survei gitu, Bu. Nah, surveinya itu tentang tujuannya itu mencari tahu pendapat mahasiswa gitu tentang pendapatnya tentang efektivitas organisasi kampus gitulah. Itu kan berarti kalau survei pendapat itu data kualitatif ya, Bu? Iya. Kalau data kualitatif gitu, penarikan kesimpulannya apakah sama dengan data kuantitatif yang kayak tadi dicontohin pakai rata-rata itu, atau beda lagi? Tapi di surveinya itu, untuk kualitatif itu saya pakai ada level penilaiannya gitu kan. Iya, Tapi benar. tolak ukur tiap orang beda-beda, jadi errornya nggak bisa diidentifikasi gitu, Bu. Itu Tolak ukur orang-orang tuh gimana? Oh, maksudnya kayak nomor 1 efektif, menurut nggak iya efektif. benar, iya efektivitasnya kan beda-beda. Nah, itu untuk menarikan kesimpulannya apakah cukup merata-ratakan level-level kesimpulan dari level-level itu atau gimana, Bu, untuk memperhitungkan errornya? Itu
Aduh, diajarin nggak ya? Jadi, kalau untuk data kualitatif, itu decoding lagi namanya. Nah, pengkodeannya itu beda-beda caranya. Tapi Amira udah benar memakai teknik apa tadi? Satu. Jadi data kualitatif itu kan tadi ada saya kasih kan ya data. Nah, data kualitatif itu sebenarnya kan juga bisa bersifat angka kan. Jadi dia dikodekan, misalnya efektif itu 1. Nah, perata-rataannya nggak kayak gitu. Nama metode statistiknya juga beda. Saya sih nggak harus ngajar gitu, tapi intinya saya mau bilang kalau penghitungan antara apa namanya tuh tadi data kualitatif dan data numerik itu beda, nggak bisa disamain. Jadi kalau misalnya data kuantitatif bisa dihitung rata-rata, data kualitatif ya belum tentu bisa dihitung rata-rata. Misalnya kamu deskriptif aja dulu, yang bilang efektif itu seberapa banyak, yang bilang sangat efektif itu berapa banyak, yang bilang cukup efektif itu berapa banyak. Kemudian dari sampel itu berapa jumlahnya, rata-rata jawab apa gitu. Jadi per kategorinya dilihat dulu deskriptifnya. Dan pertanyaan yang kualitatif itu juga hanya apa namanya? Hanya efektif dan tidak efektif pertanyaannya. Ada banyak kan pasti. Alasannya gitu sih Bu, menyertakan alasan dari milihnya. Tapi kalau dari metode statistik, misalnya regresi gitu ya, regresi itu data kuantitatif sama data kualitatif itu beda cara bacanya. Kalau data kuantitatif, misalnya Y sama dengan 2X gitu ya, Y sama dengan 2X gitu ya. Berarti bacanya kan kita setiap peningkatan 1X akan mengakibatkan Y bertambah sebesar 2. Nyambung nggak? Iya, Bu. Nyambung nggak? Ya, Y sama dengan 2X gitu kan bacanya. Setiap peningkatan, misalnya gini, Y itu apa ya? Efektivitas, nggak usah deh. Pokoknya misalnya kuantitatif gitu ya, Y sama dengan X tambah, 2X. Berarti setiap penambahan X akan mengakibatkan Y bertambah sebanyak 2 satuan. Nah, kalau data kualitatif kan nggak bisa gitu. Misalnya X-nya itu adalah efektif, tidak efektif. 1 sama 0. Yang termasuk efektif tadi apa? Misalnya efektif, sangat efektif, cukup efektif, itu kamu golongin ke 1. Ini cara sederhana dulu nih. 1. Sementara tidak efektif, sangat tidak efektif, kamu golongin ke 0. Bacanya misalnya X-nya 1, berarti ketika dia efektif, maka Y akan bertambah 2. Tapi kalau dia tidak efektif 0, Y tidak bertambah. Ngerti nggak? Iya, Bu. Saya terlalu statistik kayaknya menjelaskannya. Nanti kalau misalnya ada contoh regresi, saya kasih. Kalian boleh nggak sih belajar regresi kemarin itu? Soalnya nggak sampai ke kayak pengujian ya gitu. Pak, kalau di skripsi, ada skripsi nggak sih? Belum. Adanya karya tulis tugas akhir, Bu. Oh, itu ada yang pakai metode statistik. Apa harus kayak laporan keuangan, akuntansi gitu? Ada pakai metode statistiknya sih? Biasanya. Kebanyakan tentang tinjauan dan analisis sih, Bu. Nggak pakai metode statistik inferensia gitu? Nggak pakai? Ya udah nggak apa-apa. Iya bagus. Karena kayaknya dilarang mengajarkan seperti itu. Haram. Udah jam berapa ya? Udah ya? Itu pengenalan statistik. Udah ya? Ada lagi nggak? Halo? Ada lagi nggak? Bu, izin tanya. Bu. Iya, oke. Siapa kamu?
Sufyan Rahman. Oke. Tadi Bu, saya masih bingung sebenarnya Bu. Kalau sampel itu sebenarnya harus ada batasan persentasenya nggak Bu sebenarnya? Dan apakah kita harus tahu jumlah populasi semuanya nggak Bu? Oh iya, nggak harus tahu populasi semuanya. Jadi kan di syarat tadi saya nggak sampaikan sih. Nggak harus tahu populasi semuanya. Jadi tapi yang saya mau bilang tuh penghitungan sampel, berapa sih jumlah sampel yang harus diambil, itu ada metodenya. Kalau teman-teman mau pukul rata, sampel yang baik itu lebih dari 30%. Lebih dari 30% itu sudah baik. Dan untuk sampel untuk populasi yang tidak terhingga atau tidak diketahui jumlahnya, itu juga ada metode perhitungannya. Tapi saya tidak boleh menjelaskannya. Ntar kalian pusing. Tapi intinya, kalau kalian pengen ngambil sampel dari 100, 30 kalian ambil sebagai sampel, itu sudah cukup mewakili gitu. Nah, metode-metode sampling ini yang ada di sini itu boleh, nggak ada daftar populasi kayak ini. SRS itu harus, sistematik itu harus. Coba kita cari ya. Nah, stratified juga harus kan? Stratified nggak harus ya. Nah, stratified ini salah satu yang nggak harus ada jumlah populasi. Kerangka bukan jumlah populasi sih maksudnya. Kalau jumlah populasi itu rata-rata diketahui ya. Tapi kalau kerangka populasi mungkin nggak diketahui boleh. Kerangka populasi sama jumlah populasi tahu nggak beda? Jumlah populasi jumlahnya doang. Tapi kalau kerangkanya, misalnya penduduk Indonesia, saya harus punya setiap nama penduduk Indonesia, itu namanya kerangka. Nah, kayak klaster, nggak diketahui mah nggak apa-apa. Populasinya saya cuma berdasarkan geografis kan. Misalnya saya mau ngambil Pulau Sumatera doang, ya udah Sumatera aja gitu. Kan nggak ada populasi Indonesia seluruhnya, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu. Yuk. Lagi. Izin mengingatkan waktunya, Bu. Oh iya. Ya udah ini kita tapi tadi rekamannya nanti saya minta sama Uli ya. Oke. Teman-teman hidupin dulu dong videonya, saya mau screenshot supaya ada buktinya. Amira belum. Soalnya di ini saya di si Amira. Amira lagi ke toilet kali. Oke, udah saya screenshot. Tunggu, stop sharing. Oke. Besok pertemuan selanjutnya kita review dulu yang ini, kemudian saya akan masuk ke pelajaran berikutnya. Di dalam video saya ada terakhir saya kasih tugas tuh, tapi tugasnya ntar kita buat lisan aja. Jadi teman-teman kasih contoh yang berhubungan dengan kasih contoh survei yang sudah ada atau baru mau akan ada tentang pengambilan sampel dengan cara multi-stage atau cluster atau stratified yang masuk akal. Oke. Udah ya? Sekian aja. Udah belum? Udah. Oke ya. Ntar dilihat aja
minggu depan kita bahas lagi. Ya, udah. Makasih ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.